Halo, selamat datang di channel Story Adiguna, tempat di mana kalian bisa menemukan konten-konten menarik dan menghibur. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Let's go! Bab 80. Keren. Jiu-Jiu, yang baru saja melewati, tonton, sedang berbaring di meja rendah, dengan wajah merah, memegang guci kosong di tangannya, dan mengeluarkan dua desahan lembut kenyamanan dan kepuasan. Di sampingnya, Linge tidak bisa tertawa atau menangis, dan membujuk, "Tuan, kamu terlalu bergantung pada anggur." Petik 2. Hei, desah Jiu-Jiu pelan, "Ini hal yang bagus, kamu tidak bisa buang. Jika kamu membuangnya, kamu tidak akan bersemangat, kamu sangat marah. Linge kecil, aku sudah tidak melihatmu selama beberapa tahun, dan kamu cantik lagi. Ayo, biarkan paman melihatnya." "Paman, formasi rusak, tolong jangan membuat masalah." Linge tersenyum kecut dan mengelak dengan ringan, sedikit. Jiu-Jiu yang mabuk tidak bertindak sembarangan, mencubit tangan Linge wajahnya dan berbaring tengkurap. "Untuk paman kecil, duduk terlalu melelahkan, dan selalu lebih baik berbaring tengkurap untuk kenyamanan." "Linge, mengapa kakak laki-lakimu pergi ke puncak Potian? Seharusnya ke Aula Daosang, dan kupikir kamu akan segera kembali." Petik 2. "Oh, Aula Daosang." Linge mengumpulkan roknya dan duduk dengan anggun di atas lututnya, siapkan sepanci baru minuman abadi untuk Jiu-Jiu. Untungnya, kakak senior juga meninggalkan beberapa obat di tempatnya. Batuk, minuman keras asli, jika tidak, Linge benar-benar takut paman kecil itu akan menjadi gila dalam situasi barusan. "Terima kasih, Linge kecil." "Hehe, orang-orang di Little Kyongfeng baik, mereka berbicara dengan baik, dan mereka minum anggur. Aku sangat suka di sini." Petik 2. Jiu-Jiu bergumam, "Ketika datang untuk berkultivasi Tao, cara semua orang itu semuanya berbeda. Tao kita adalah anggur, tidak bisakah itu berhasil?" Linge terkekeh, "Tentu saja mungkin." Jiu-Jiu mengangkat pot anggur, menuangkan sisa makanan ke mulutnya 2 kali, dan menamparkan bibirnya, menjilat. "Saya sedikit ingin minum tadi, tetapi saat ini rasa kantuk juga melonjak. Little Linge, aku bisa meminjam tempat tidurmu." Sebelum dia selesai berbicara, Jiu-Jiu sudah membawa labunya ke tempat tidur, membalik dan berbaring, dan tertidur. Linge tersenyum kecut, membersihkan cangkir dan piring di atas meja, dan duduk di sana lagi, tercengang melihat kejahatan paman kecil itu. Akhirnya, dia menghela nafas, dan pergi bermeditasi di depan pondok jerami dengan futon. Formasi di luar rumah dilanggar oleh paman Jiu-Jiu. Dan ketika paman Jiu-Jiu sedang mabuk dan tidur, dia secara ajaib akan membuang beberapa pakaian dalamnya. Dia ingin berhati-hati di sini agar paman Jiu tidak tertangkap, melihat murahnya dan pergi. Bermeditasi dan sadari Tao, apa yang Anda pahami adalah jalan guru, dan apa yang Anda pikirkan adalah urusan saudara. Linge dengan cepat kehilangan akal sehatnya, dan mulai berpikir tentang jalan hidup wanita seperti apa yang disukai saudara laki-laki itu. Tapi kali ini, Linge salah. Li Changshu pergi ke istana Daozang dan tidak kembali selama setengah bulan. Setelah Jiu-Jiu bangun, dia bermain dengan Linge dari kehidupan peri-imitasi hingga mendandani boneka, dan kemudian dari mendandani boneka hingga mendandani kehidupan nyata, akhirnya. Setelah meminum semua anggur dan makanan di sisi Little Linge, Jiu-Jiu bosan lagi. Sebelum dan sesudah setelah menunggu setengah bulan, Jiu-Jiu yang ingin mencari Li Changshu untuk memamerkan kultivasinya dan mendapatkan anggur, akhirnya berdiri. "Orang ini, butuh waktu lama untuk pergi ke Aula Daosang. Aku akan pergi ke Aula Daosang untuk menemukannya." Petik 2. Udara marah dan mengangkang mulut depan labu besar berlari ke arah puncak Potian. Namun, ketika mereka mencapai aula luar Aula Daosang, Jiu-Jiu berbalik 2 kali, tetapi tidak dapat menemukan sosok Li Changshu, kesadarannya yang abadi mencari bola balik, tetapi dia tidak dapat merasakan napas Li Changshu sama sekali. Pergi ke tempat lain, Jiu-Jiu menyelinap ke pintu aula dalam dengan labu besar di punggungnya, menyelinap ke Penatua Kiling, dan tiba-tiba berteriak. Penatua Kiling perlahan membuka matanya. Setelah tiba di Jiu-Jiu, dia tiba-tiba mendapatkan kembali matanya, energi, dengan sedikit senyum di bibirnya. "Xiao Jiu, aku tidak dapat menemukan apapun. Aku akan mengambilkannya untukmu. Elder, apakah kamu pernah melihat Void Returner?" Murid, namanya Li Changshu, seorang murid Kyongfeng kecil,
dia mungkin sangat tinggi. Jiu Jiu mengangkat tangannya dan berjingkat untuk memberi isyarat ke kepala Li Changshu. Orang-orang terlihat bersih, tetapi mereka memiliki hati yang buruk sangat sering. Dia sering menggunakan anggur yang baik untuk memeras paman kecilnya yang cantik dan baik hati, dan biarkan dia melakukan ini dan itu. Penatua, Kiling memikirkannya dengan hati-hati, dan dengan cepat tersenyum, aula dalam. Jiu Jiu terkejut, mengapa kamu membiarkan dia pergi ke aula dalam? Tampaknya dia mengambil token akses. Gumam Kiling, dan saat dia akan terus berbicara, tidak ada lagi Jiu Jiu di sampingnya. Pintu aula dalam telah didorong terbuka oleh Jiu Jiu. Dia menoleh ke samping dan melihat ke dalam, tetapi tidak dapat menemukan Li Changshu. Hah, tidak di sini lagi. Jiu Jiu memancarkan rasa keabadiannya dan mencari tempat itu berulang kali. Akhirnya, di sudut yang tidak mencolok, dia melihat Li Changshu yang sedang bersandar di dinding dan melihat slip batu giok. Orang ini menyembunyikan begitu banyak sen. Apakah Anda sedang melihat peta istana musim gugur? Jiu menyipitkan matanya dan tiba-tiba tersenyum, dan memiliki ide buruk di hatinya. Penatua, aku akan masuk. Pergi. Penatua Kiling melambaikan tangannya tanpa menoleh ke belakang, dan terus bermeditasi dengan mata tertutup, dengan senyum yang melekat di bibirnya. Jiu berjingkat ke aula dalam, dan menyelinap ke arah Li Changshu yang berada di sudut di bawah sampul rak buku dan rak serba ada. Ada juga beberapa sosok di aula dalam, semuanya adalah keabadian sejati di pintu, atau mereka mencari yang klasik, atau mereka telah mendapatkan pencerahan di sudut. Ukuran aula dalam jauh lebih kecil daripada aula luar. Tetapi jika Anda menyalin salah satu klasik di sini, Anda dapat menukarnya dengan sejumlah besar bahan berharga dan ramuan di kota Fang. Kecuali untuk kitab suci kelambanan, serta koleksi pribadi dari master puncak dan sesepuh dari setiap puncak, mantra tingkat tinggi di Duxianmen. Dapat ditemukan di sini, tentu saja, premisnya adalah bahwa ada teknologi dan bahan berkualitas tinggi. Slip giok ini sendiri adalah senjata ajaib. Setiap slip yuzu memancarkan cahaya yang pekat, yang dapat memastikan bahwa konten yang tertulis di slip giok tidak akan rusak selama bertahun-tahun. Bersembunyi di balik rak buku, Jiu menjilat bibirnya, dan adegan keponakan kecil ini ketakutan sendiri telah muncul di benaknya. Sudah terlambat untuk mengatakannya, tapi kemudian terlalu cepat. Jiu mengambil gerak kakinya, dengan cekatan membalikkan rak buku, mengangkat tangannya, meringis, dan hendak segera melepaskan napasnya. Tapi, Li Changshu mengangkat tangan kirinya di beberapa titik, menjentikkan jarinya, dan ramuan biru muda dimasukkan dengan tepat ke dalam mulut Jiu. Jiu berhenti di depan Li Changshu, sedikit memiringkan kepalanya, dan mengunyah pil itu. Setelah beberapa kali berderak, Jiu mengunyah 2 kali, aroma anggur mengelilingi jantungnya, seteguk cairan tubuh yang manis masuk ke tenggorokannya, di tengah rasa manis, gumpalan aura bergema di seluruh tubuhnya, perasaan sedikit mabuk dan nyaman. Jiu mau tidak mau mendengus pelan, sedikit rona merah muncul di wajahnya yang cantik. Hei, enak, apa ini? Li Changshu membuat gerakan diam, meletakkan slip batu giok, menatap paman kecil yang telah lama hilang di depannya, dan benar-benar ingin menaikkan tangannya dan sentuh kepalanya. Batuk, senioritasnya sedikit lebih buruk. Paman kecil itu akhirnya keluar. Li Changshu tersenyum dan berkata, pil Lingjiu terbuat dari 12 rasa ramuan dan sari anggur yang dimurnikan. Efeknya hanya untuk menambah vitalitas, tapi rasanya sangat enak. Tangan kecil Jiu segera terulur seperti pencuri. Sudut lain aula dalam, dan menemukan bahwa tidak ada yang melihat sisi ini, jadi saya. Di samping, dia berbisik. Beberapa lagi, dia juga menginginkan wajah diberi makan oleh seorang keponakan. Dia sedikit malu untuk mengatakannya. Li Changshu dengan santai menyentuh tas harta karun dan keluar. Ada 60 harta di sini, yang merupakan hadiah ucapan selamat untuk pamanku. Dia meletakkan labu besar di punggungnya ke samping, bersandar di dinding batu datar dengan postur yang sama dengan Li Changshu, dan melihat ke sini. Apakah kamu di sini? Apa yang kamu lihat? Pembatasan alat pemurnian, kata Li Changshu, ada beberapa larangan, dan saya ingin melihat apakah itu dapat digunakan pada fondasi formasi, proyek peningkatan formasi besar di luar ruangan. Jiu berkedip, bukankah formasi alkimia Anda baru saja dibangun? 100 tahun lagi, jadi mengapa kamu ingin memperbaikinya? Apakah sama seperti sebelumnya,
menekan kekuatan spiritual dan meletakkan dasar formasi. Itu benar, kalau begitu aku akan mengurusnya. Jiu Jiu memutar matanya dan mengulurkan dua jari. 2 tahun Seng Xianyang, Jiaren Mei, Gangesui Lao Baigan. Ada 300 kacang obat mujarab ini. Li Changshu mengangguk dengan tegas, setuju. Jiu Jiu merasa malu sejenak, seolah-olah dia telah memeras keponakan kecil ini. Dia, yang awalnya ingin memesan minuman sekarang, meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan bersandar di dinding batu, sedikit gugup. Lamun, Li Changshu meliriknya dan terus membaca dengan kepalanya ke bawah. Aku mungkin akan tinggal di sini selama sebulan lagi. Paman, berlatih dulu dan tunggu aku. Petik 2. Jiu Jiu berkedip dan berkata dengan suara rendah, baiklah, kalau begitu aku akan menunggu di sini. 1 bulan, akan berlalu sebentar. Li Changshu tiba-tiba teringat bahwa Guru Jiwu pergi ke Tiongkok Tengah untuk berpartisipasi dalam konsultasi persiapan konferensi 3 agama, dan dia belum kembali. Jika paman tuan kecil baru saja menerobos, kemungkinan besar dia tidak dapat menemukan anggur untuk diminum. Dia dengan santai mengeluarkan tas harta karun lainnya, dan menyerahkannya kepada Jiu Jiu, pembayaran di muka, tetapi untuk saat ini, hanya ada Jiaren Yang. Jiu Jiu menggaruk dahinya, maafkan aku. Lupakan saja. Li Changshu memberi isyarat untuk menarik tangannya, dan Jiu Jiu menyambar tas harta karun itu. Semuanya diambil, tidak ada alasan untuk mengambilnya kembali. Pamanku menerimanya dengan murah hati. Li Changshu tiba-tiba tersenyum dan menyipitkan matanya, dan terus menundukkan kepalanya untuk mengingat larangan. Ini, Jiu Jiu menamparkan menguap, dia menemukan tablet giok yang merekam mantra, membacanya perlahan di samping Li Changshu, dan melemparkan 2 pil anggur roh ke mulutnya dengan santai. Li Changshu berkata, makan lebih sedikit, ini akan membuatmu mabuk. Oh, tapi, ramuan ini sangat enak. Tidak lama kemudian, Li Changshu mendengar dengkuran kecil dari samping. Li Changshu menghela nafas hatinya, selalu merasa bahwa karakter tuan kecil hanya cocok dengan sebagian kecil dari usianya. Itu juga sangat bagus. Mirip dengan ramuan pil anggur roh, Li Changshu sebenarnya membuat beberapa jenis lain, tetapi tidak indah memberikannya kepada paman secara perlahan dan memberikan semuanya sekaligus. Bermeditasi dan berkonsentrasi, terus memperkuat ingatan. Sebagai murid dari tingkat ke-7 kembali ke kehampaan, tidak pantas untuk selalu keluar masuk aula Daozang. Yang terbaik adalah mengingat semua hal yang perlu Anda gunakan begitu Anda datang ke sini. Mulai sekarang, saya adalah replika senjata ajaib tanpa emosi. Di timur Laut Cina Tengah, ada gunung dan gunung di tempat terlarang bulu. Sebuah pulau peri tergantung di atas pegunungan, dan ada menara dan istana yang tak terhitung jumlahnya di atasnya, dikelilingi oleh awan putih, dan suara keabadian masih terdengar, dan pulau peri dikelilingi oleh lapisan formasi besar. Ini adalah suasana megah Dazong. Tempat ini adalah gerbang istana emas untuk mengajar dan Taoisme, dan Qi Jingzi, seorang guru Qi yang menjelaskan ajaran dan penyempurnaan, diakui sebagai patriark. Qi Jingzi berlatih di tempat gua yang diberkati, Gua Yunxiao di Gunung Taihua, dan dia juga datang ke gerbang istana emas untuk mengungkapkan keberadaannya. Sekte abadi ini termasuk dalam 10 sekte abadi teratas yang mengajarkan Miao Zhengen merah dan kuat. Mengenai konferensi tentang asal-usul dan perkembangan 3 agama, ini, Jin Gongmen adalah salah satu penggagasnya. Konferensi tentang asal-usul dan perkembangan 3 agama, dimaksudkan untuk meringankan kontradiksi yang berkembang antara penjelasan dan penyadapan. Sanxing awalnya milik sebuah keluarga, setelah Pangu menciptakan dunia dan jatuh, Yuanshan menjadi Laozi dari Taiking, Yuanxi dari Yuking, dan Lingbao dari Sanqing, bernama Sanyo. Ketiga sahabat itu awalnya tinggal di sebuah halaman kecil di pegunungan Kunlun, kemudian mereka memuja Hongjun sebagai gurunya dan menjadi 3 murid pribadi Hongjun. Namun, karena perbedaan konsep menerima murid dan orang percaya, Yuanxi Tianzun dan Lingbao Tianzun secara bertahap tidak setuju. Belakangan, Yuanxi Tianzun menegur murid Lingbao Tianzun, Duobao, dan Lingbao Tianzun pindah ke Laut Cina Selatan dengan marah. Ketika Sanxing menjadi suci, Yuanxi Tianzun mendirikan ajaran, yang berarti, mengklarifikasi Dao dan mendidik semua makhluk hidup. Dalam, menyadap secerca kehidupan untuk semua makhluk hidup, dianjurkan bahwa tidak ada perbedaan antara mengajar dan belajar, dan para murid dari awal, hanya terlihat enak dipandang. Laozi mendirikan agama manusia, tersembunyi di 9 langit, memahami Dao langit dan bumi,
menganjurkan ketenangan dan kelambanan, dan hanya menerima satu murid, Guru Agung Suandu. Kemarahan antara pemimpin Tongtian dan Yuan Shitianzun, perbedaan dalam menerima murid adalah akar dari kontradiksi antara kedua agama tersebut. Tetapi persahabatan antara tiga king sangat dalam, ketiga agama memiliki asal yang sama, dan pemotongan serta penjelasan ajaran juga pada dasarnya adalah Tao. Jadi Sekte Abadi Agung berinisiatif untuk berdiri dan mempersiapkan tiga ajaran, ini Origin Conference, dengan maksud menyatukan kembali ketiga ajaran tersebut. Sekte Abadi Xianzong dan Jie Jiao yang datang untuk membahas bagaimana mengadakan konferensi ini semuanya adalah keluarga besar dari zaman prasejarah. Dan hanya ada 5 atau 6 sekolah Renjiao Dao Cheng, jadi Duxianmen juga dibawa untuk mengisi jumlahnya. Namun, sudah lebih dari setahun sejak persiapan konferensi ini. Masih belum masuk topik. Jiwu dan dua diaken lainnya di Sekte Duxianmen mengikuti di belakang kedua tetua. Setiap hari mereka hanya melihat dan membungkuk, berkeliling, bertemu teman, dan mendengarkan khotbah dan ajaran para guru. Ini adalah tautan, duduk dan diskusikan, sebelum dimulainya konferensi persiapan, dan diperkirakan berlangsung selama 3 hingga 5 tahun lagi. Sangat bijaksana untuk memulai persiapan konferensi asal tiga agama 100 tahun sebelumnya. Malam ini, anggurnya melimpah dan dikirim kembali ke kediaman oleh 2 murid laki-laki dari gerbang Istana Emas. Dalam keadaan linglung, Jiwu sepertinya mendengar suara nyamuk. Mengapa ada nyamuk di sini? Petik 1. Dia menepuknya dengan santai, dan suara nyamuk menghilang dengan tenang. Namun, tidak jauh dari loteng tempat tinggal Duxianmen, itu adalah salah satu loteng tempat semua penyuling Qi tinggal di Pulau Jinao. Seberkas darah meninggalkan sekitar Jiwu, diam-diam menerobos formasi di sekitar loteng, dan menemukan seorang Taois tua yang sedang bermeditasi di sini. Pulau Jinao, Yuanze, bersenandung. Hah, Yuanze menoleh untuk melihat, merasa sedikit curiga di dalam hatinya, tepat saat dia akan menggunakan indera surgawi untuk menjelajahi sekelilingnya, lehernya sedikit sakit. Dalam sekejap, Yuanze Lao Dao gemetar, dan duduk di sana dengan kepala tertunduk, seolah-olah dia terus berlatih. Noda, darah diam-diam meresap ke dalam roh primordial Yuanze Lao Dao, mencemari jiwa dan kesadaran Taois tua ini. Setelah beberapa saat, Yuanze menghembuskan napas pelan, matanya yang tumpul berangsur-angsur pulih, dan berkata dengan suara rendah. Tuan, jangan khawatir, bawahan ini menjamin dengan nyawanya, masalah ini pasti akan berhasil. 10.000 mil jauhnya, tempat sepi di hutan. Taois Wenjing duduk bersila di atas batu dengan tenang, dengan senyum menawan di wajahnya yang mempesona. Terlalu sederhana untuk menghitung malaikat-malaikat ini. Bersambung.